Prof tadi sampaikan kita sudah beberapa kali menjalankan pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Nah, termasuk PBB juga beberapa kali mengikuti terbuka dan tertutup itu. Menurut Prof Yusril, hasil dari pemilu yang terbuka atau tertutup itu lebih baik mana, Prof? Hasilnya Yang dialami oleh PBB rakyatnya itu lebih baik dengan sistem tertutup. Ya. Kenapa, Prof? Ya, pada tahun 1999 dan tahun 2004 itu kita menyeleksi calon-calon legislatif itu berdasarkan kriteria tertentu, keaktifan yang bersangkutan itu di dalam partai, dan kemudian juga training-training partai yang dia ikuti. Dan kemudian kita merasa bahwa kita punya kader yang tahu sebenarnya apa yang menjadi ideologi bagi PBB, apa yang menjadi program-program perjuangan PBB, dan calon itu sudah bersosialisasi juga kepada masyarakat, dan dia yang kita calonkan berdasarkan satu ranking tertentu, dan itu tidak bisa otoriter. Ya. Satu contohnya tahun 99 ya, abang saya seorang yang cukup dikenal di kampung karena dia ustadz dan guru agama di beberapa sekolah menengah di kampung itu. Tapi karena abang saya itu tidak pernah jadi pengurus partai dan tidak pernah aktif di partai, walaupun masyarakat mengatakan kenapa nggak beliau ini aja dicalonkan. Tapi ketika diskor berdasarkan ranking, abang saya itu tidak memenuhi kriteria sama sekali untuk menjadi caleg, apalagi mau ditempatkan nomor urut 1. Sehingga saya walaupun ketua umum di pusat, saya nggak bisa meloloskan abang saya itu. Itu terjadi dalam pemilu tahun 1999. Dan betul-betul kita rekrut orang yang punya komitmen teguh kepada partai. Lalu kemudian mereka terpilih dan pada umumnya mereka menjalankan apa yang menjadi program dan sejalan juga dengan ideologi partai. Itu pun masih juga ada yang melenceng. Nah, apalagi misalnya orang yang sama sekali tidak pernah dikader di partai, tidak pernah dididik, cuma direkrut. Nah, itu kami mengalami pada waktu pemilu terakhir 2019. Ya, banyak calon dari ormas tertentu yang menyatakan ingin bergabung ke PBB. Nah, waktu sudah sangat dekat, kita tidak sempat melakukan training kepada mereka, sehingga mereka direkrut, tapi mereka tidak paham sebenarnya PBB itu partai seperti apa. Jadi tiap hari dia berbicara tentang syariat Islam yang sama sekali berbeda dengan apa yang dipahami oleh PBB. Nah, jadi PBB ini sebuah partai modernis ya, dan menafsirkan syariah itu adalah asas-asas di bidang hukum yang dapat ditransformasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara, baik undang-undang maupun PP dan sebagainya. Kecuali syariah dalam bidang peribadatan itu dijalankan langsung oleh umat Islam. Tapi misalnya menyangkut hukum administrasi negara, undang-undang lalu lintas, menyangkut hukum publik, ya, menyangkut hukum perbankan, itu asas syariah itu harus ditransform ke dalam peraturan-peraturan negara dan baru bisa dijalankan, dan untuk itu diperlukan adanya satu proses perjuangan politik. Nah, tetapi orang-orang ini tidak pernah dididik, ya, dan itu sangat merugikan partai. Ya. Karena kampanye tentang syariat Islam, terus maki-maki umat agama lain, dia bicara begitu, bicara begini, sama sekali tidak mencerminkan sikap orang PBB yang sebenarnya sangat moderat, ya, dan pikiran-pikirannya sangat terbuka dan menghargai kemajemukan. Nah, itu kami mengalami, dan saya kira pengalaman seperti ini tidak hanya dialami oleh PBB, tapi juga dialami oleh PDIP. Ya, karena dua partai ini sebenarnya partai yang ideologis, ya, sejalan dengan teori tentang partai itu sendiri. Partai itu kan lahir dalam sebuah negara demokrasi, ya. Karena negara demokrasi, masyarakat itu majemuk, macam-macam kan, alirannya, pikirannya. Nah, supaya bisa disatukan aliran dan pikiran itu, dia diberi kesempatan membentuk partai-partai politik, ya. Jadi partai itu didirikan berdasarkan aliran pemikiran tertentu, berdasarkan ideologi tertentu. Ada partai A, partai B, partai C, dan seterusnya. Dan partai itulah yang menyalurkan aspirasi orang yang sepaham dengan ideologi dan program dari partai itu. Nah, karena itu karena memang partai itu punya basis ideologi seperti itu, maka dia mengkader orang-orang yang akan memperjuangkan cita-cita dari partai itu. Jadi PDIP dan PBB itu punya akar historis yang sama, ya.
PDIP itu kalau ditarik-tarik ke belakang ujung-ujungnya PNI. Ya. PBB itu kalau ditarik-tarik ke belakang Masyumi. ujung-ujungnya Masyumi. Ya. Jadi bisa ada partai-partai sekarang ini yang memang tidak begitu kuat pijakan ideologis historisnya di masa yang lalu, tiba-tiba muncul sebagai partai politik, ya, lalu kemudian merekrut orang banyak, ya, karena punya dana, kemampuan dan lain-lain, lalu kemudian terpilih dan kita lihat sepak terjangnya di DPR maupun di DPRD, orang memperjuangkan apa, begitu. Dan ini bisa terjadi, ya, Pak. Dan ini juga saya kira sejalan dengan tren politik masa sekarang, yaitu tren politik sekarang kan lebih cenderung pragmatik, ya, pragmatik dan lebih cenderung juga politik uang, gitu kan. Jadi kita membina desa capek-capek, ya, segala macam, membina masyarakat. Nah, tiba-tiba ya ibarat apa namanya kata pepatah itu, ya, itu apa namanya bisa luntur karena kena hujan satu hari, ya begitu. Akhirnya ada partai yang nggak mau kampanye, nggak mau apa, diam-diam aja, nunggu aja di hotel katanya kan, tiba-tiba mendapat suara sangat banyak. Nah, ada partai A setengah mati dia kampanye di mana-mana, nggak dapat suara. Ya, akhirnya yang berkembang ya politik uang, dan itu yang sebenarnya tidak sehat bagi perkembangan bangsa kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kalau dari politik sudah begitu, lama-lama investasi juga begitu. Dari luar negeri datang, ya rampok sumber daya alamnya segala macam. Yang penting dapat uang di muka lebih dulu. Dan itu terjadi di banyak tempat di negara kita. Prof Yusril memberikan penekanan agak banyak tadi pada aspek ideologi, Prof. Yeah. Mohon maaf, Prof. Harus saya katakan, memangnya masih relevan ngomong ideologi. Ini sementara ini hanya PDIP dan PBB yang konsentrasi di bidang ideologi ini. Masih relevan nggak, Prof? Begini, ketika saya berbicara dan kemudian disalahpahami di publik, ya, seolah hanya PBB dan PDIP partai ideologi, kan ada reaksi dari partai-partai lain, termasuk Partai Golkar. Siapa mengatakan Golkar itu tidak punya ideologi? Itu tokoh-tokoh Golkar sendiri. Jadi semua partai sebenarnya punya ideologi. Coba jangan dituduh ini partai jualan ideologi. Sebenarnya enggak. Ideologi itu kan basis pemikiran. Basis pemikiran itu adalah bagaimana kita melihat bangsa ini. Ya. Apa problem mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini. Bagaimana solusi kita menghadapinya. Dan kemudian apa cita-cita kita untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bagi bangsa ini. Itu ideologi. Ya. Jadi kalau kita mengatakan, ya kita ingin mempertahankan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sebuah bangsa yang majemuk, ya, yang mengakui keragaman, yang mengakui apa namanya agama-agama hidup secara damai, dan semua orang diberikan kebebasan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas moral dan kemudian asas-asas hukum. Dan kita juga ingin kita ini menjadi suatu bangsa yang kuat, maju dan modern. Kalau PBB ingin bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang majemuk, maju, modern, tapi tetap dia mengacu kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Ya. Tidak bermaksud dia mau bikin negara Islam, mengganti Pancasila dengan asas Islam, apalagi membubarkan Republik Indonesia terus membuat negara khilafat seperti Hizbut Tahrir. Itu PBB nggak seperti itu. Nah, itu ideologi. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi globalisasi yang sebenarnya intinya adalah kapitalisme, ya kan, gitu ya. Dan bagaimana apa namanya multinational corporation itu bergerak di satu negara. Jadi pemodal kapitalis zaman modern itu lebih enteng bekerja dibandingkan dengan penjajah, ya. Karena bayangkan kalau penjajah itu penaklukan, perang lebih dulu. Setelah itu kan mereka membangun infrastruktur. Coba lihat Belanda membangun infrastruktur kereta api, dari jalan segala macam sampai pulau-pulau kecil. Ya, saya pergi ke Pulau Talaud kemarin 2 hari yang lalu, pulau kecil di perbatasan kita dengan Filipina. Di depannya itu Pulau Kabaruan, sebelahnya itu Republik Palau. Ya, jalan mengelilingi pulau itu. Dan saya tanya, ini jalan dibikin kapan? Belanda katanya yang bikin. Yang dibikin Republik cuma sedikit aja. Nah, jadi kita lihat infrastruktur itu mereka bangun, kemudian mereka investasi dan segala macam, ya. Kita lihat misalnya Dendels bikin jalan dari Anyer ke Panarukan misalnya. Siapa yang mau lewat? Zaman Dendels tahun 18 awal abad 19 kan. Tapi mereka berpikir jauh ke depan, ya. Jadi kalau sekarang ini kapitalis ini mau infrastruktur dibangun dulu oleh pemerintah, ya kan gitu kan?
mereka minta kawasan industri. Nah, mereka minta potong pajak itu, pajak ini, ya. Dan kalau mereka nggak puas, mereka ini rugi, mereka pindah lagi ke negara lain. Nah, gimana kita menghadapi ini? Nah, kita ini cuman, bagaimana sikap kita pada otonomi daerah? Ya dulu saya sangat keras menentang itu, ya, otonomi daerah kepada kabupaten. Itu kan Pak Arief Rashid. Saya dulu maunya otonomi daerah ke provinsi, bukan ke kabupaten. Nah, kabupaten terlalu kecil untuk otonomi. Ya, ambil satu contoh di daerah X, ya, itu banyak sekali mineral. Ya, saya orang yang lahir dari Pulau Belitung yang banyak sekali mineral, dan sejarah pertambangan pertama di negara ini sudah ada di Pulau Belitung. Ya. Kita waktu itu mengatakan begini, pemerintah pusat hanya mengurusi migas. Di luar migas serahkan kepada daerah. Apa yang terjadi? Ya, ada gunung, ya sebenarnya cadangan emasnya itu luar biasa besar di situ. Itu yang mengeluarkan izin siapa? Bupati. Bupati keluarkan izin kepada orang kampung, bikin perusahaan modal 5 miliar, itu pun modal-modalan, ya, dikasih izin tambang, ya. Lalu kemudian datang orang Australia, dibeli izinnya itu dengan harga 25 miliar. Dia mempunyai deposit itu, ya. Deposit itu udah mendekati setara depositnya Newmont yang ada di NTB. Itu Anda bisa bayangkan, sumber daya alam kita begitu habis karena otonomi daerah seperti ini. Nah, sekarang kan ditarik lagi kewenangannya kepada provinsi dan kewenangannya kepada pusat. Tapi sudah banyak sekali yang lepas itu terjadi. Jadi, nah, PBB itu punya visi, punya gambaran. Bagaimana kita menghadapi ini, ya. Kita tuh sebenarnya asas-asasnya itu ditulis oleh Syafruddin Prawira Negara, ya, tokoh Masyumi tahun 50-an. Dia mengatakan sebenarnya kapitalisme itu sebenarnya tidak mengenal kapitalis asing atau kapitalis bangsa sendiri, ya. Katanya uang itu tidak ada baunya. Apa bedanya kapitalis asing dengan kapitalis bangsa awak? Ya. Dimanapun kapitalis, ya, dia tetaplah kapitalis. Ya. Nggak peduli kapitalis Minang, kapitalis Aceh, kapitalis Jawa, dan kapitalis Belanda, Inggris, Amerika. Kapitalis tetap kapitalis. Tapi disitulah peran dari negara. Bagaimana negara itu membuat undang-undang investasi dan kemudian menetapkan pajak dan lain-lain, ya, sehingga negara kita itu tidak hanya jadi tempat dikeruk habis oleh mereka, ditinggal pergi. Dan kita menghadapi hanya mewarisi alam yang rusak, kita harus membina itu, membina ini. Nah, tapi di samping itu juga bagaimana peran kita kepada pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, supaya kita itu bisa melompat, ya. Korea itu termasuk negara yang melompat, ya. Betul. Ya, melompat. Anda tahu lah, Park Chung-hee dulu jadi presiden, 20 tahun yang lalu Korea itu tiap hari demo dulu, lebih dahsyat demonya daripada demo yang ada di negara kita ini. Tapi kemudian mereka coba salurkan, yang tukang demo itu dikasih pekerjaan, anak-anak muda ini dikasih senangnya apa? Senangnya hura-hura, dibikinkan musik, dibikin apa segala macam. Jadi kemudian terjadi sebuah lompatan, ya. Tanpa mereka itu jadi diktator, Korea Selatan mereka berkembang maju. Keadaannya seperti Filipina tahun 60 sebenarnya. Kita itu tahun 60, Indonesia itu sebenarnya negara yang kedua di Asia sesudah Filipina, Indonesia, ya. Korea itu masih jauh di belakang kita. Nah, apalagi tahun 80 kita jauh di depan Vietnam. Tapi sekarang Vietnam pun mulai mengejar kita. Kita itu perlu orang yang punya ideologi, punya visi, dan kemudian juga punya kecerdasan intelektual untuk mengerti persoalan apa yang dihadapi oleh bangsa ini, dan kemudian bagaimana kita memecahkannya dan bagaimana kita bisa melompat ke depan. Nah, sayang negara yang begini besar dibangun tanpa ideologi, tanpa visi, akhirnya yang terjadi apa? Pragmatisme. Cepat dapat untung, tapi dampaknya akan jauh merusak ke depan. Ya. Sekarang dulu saya 20 tahun yang lalu bicara tentang REE, ya, rare earth elements atau rare earth metals, ya. Kita studi tentang itu, energi hidup. Bagaimana kalau kita membangun energi dengan thorium? Kita orang Bangka Belitung paham tentang itu. Waktu itu orang semua ketawa. Sekarang kita tertinggal semua. Ya, mobil listrik yang sudah dibangun sama Pak Dahlan, dibilang itu korupsi. Nah, ditangkap Pak Dahlan, riset mobil listrik kita stop. Akhirnya sekarang apa? Kita impor mobil listrik dari luar lain. Selamanya bangsa ini akan menjadi bangsa konsumen. Nah, itu sangat kita sesali. Jadi saya kira ideologi tetap punya peran. Kalau tidak ada ideologi, tidak punya visi, ya kita itu hanya untung sedikit sana, sedikit sini.
Karena pikir juga hidup juga nggak lama, buat apa kaya-kaya, nanti kita mati juga katanya kan. Ya kitanya kayak kaya-kaya, tapi bagaimana generasi yang akan datang itu menikmati bangsa dan negara kita ini. Kita bukan mau kaya sendiri terus mau dimati, itu nggak juga.